Halo, baik. Perkenalkan, nama saya Irnis Yanestaham, NIM 19 12 0044, kelas A. Sini saya akan presentasikan UAS muatan lokal saya dengan judul pembelajaran muatan lokal membatik dalam mengembangkan kearifan lokal di SMA Negeri 1 Bantul. Yang pertama, kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Dari sini munculnya budaya-budaya asing di Indonesia sebagai bentuk akulturasi budaya atau masuknya budaya asing. Hal itu menjadi generasi bangsa kurang menghargai budaya sendiri. Hal ini terbukti dengan mulai tergesernya keberadaan budaya asli Indonesia. Akhir-akhir ini terdengar dari berbagai sumber, baik dari televisi, surat, maupun media cetak. Bahkan dilihat di internet bahwa budaya-budaya tradisional atau budaya asli Indonesia justru diambil oleh negara-negara lain. Mereka mengklaim bahwa budaya dari Indonesia adalah budaya mereka sejak dahulu sebelum di Indonesia. Dan sini ada beberapa contoh adalah budaya tradisional Priok Ponorogo, tadeng lagu Rasa Sayang, batik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, bahkan makanan tradisional seperti tempe tak diakui oleh negara lain. Dan sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Budaya lokal yang mulai terkikis secara struktural. 1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang muatan lokal. Masyarakat menganggap muatan lokal hanya sebagai materi kedaerahan. 2. Batik dianggap sebagai budaya kuno karena batik biasanya dipakai oleh kalangan tua. 3. Perlu mengembangkan kreativitas lokal kepada para peserta didik. Sebagian besarnya pendidik kurang memahami kreatif lokal yang ada di daerahnya. Yang kelima, modernisasi akan menyebabkan tersingkirnya budaya membatik. Yang keenam, minat remaja akan membatik mengalami pembesaran yang cukup drastis. Karena orang Indonesia saat ini tidak menganggap kreatif lokal menjadi sesuatu yang penting dan anggap ketinggalan zaman. Dan di sini juga ada batasan masalahnya. Batasan masalahnya berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada pembagian pembelajaran muatan lokal membatik di SMA Negeri 1 Bantul dengan menyiapkan dan menjalankan kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul serta upaya apa yang baik untuk mengembangkan kreatif lokal pada kebijakan tersebut. Sekarang kita masuk pada rumusan masalahnya. Berdasarkan pembahasan masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.
Satu, bagaimana pembelajaran muatan lokal membatik dalam mengembangkan kreatif lokal di SMA Negeri 1 Bantul. Dua, apa saja upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mengembangkan kreatif lokal untuk membatik di SMA Negeri 1 Bantul. Tiga, apa faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran muatan lokal dan membatik dalam mengembangkan kreatif lokal di SMA Negeri 1 Bantul. Dan di sini juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah di atas. Untuk diketahui tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut. Satu, untuk memahami bagaimana pembelajaran muatan lokal membatik dalam mengembangkan kreatif lokal di SMA Negeri 1 Bantul. Dua, untuk memahami apa saja untuk dilakukan pihak-pihak sekolah untuk mengembangkan kreatif lokal membatik. Tiga, untuk memahami apa faktor pendukung dan faktor penghambat pembelajaran muatan lokal dan kreatif lokal. Di sini kita masuk pada bab 2, kajian pustaka. A. Pembelajaran. Pengertian dari pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran artinya oleh Sutra 2004 sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi dan edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik atau warga belajar dan pendidik sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajar dan mendukung teori tersebut. Selama mengucapkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem, artinya keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Maka komponen merupakan sebagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Dari komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan hasil atau tidak proses pendidikan. Adapun komponen-komponen tersebut: A. Tujuan pendidikan. B. Peserta didik. C. Pendidik. D. Bahan atau materi pembelajaran. E. Pendekatan atau metode. F. Media atau alat. G. Sumber belajar atau evaluasi. Semua komponen dalam sistem pembelajaran saling berhubung dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, proses pembelajaran dapat diselenggarakan secara lancar, efisien, dan efektif. Di sini ada metode pembelajaran. Metode atau metode mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik. Dalam arti tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, agar tujuan pembelajaran dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui pembelajaran beberapa metode mengajar serta mempraktekkan pada saat mengajar beberapa metode mengajar antara lain. Satu, metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerapan secara lisan
atas bahas pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dalam jumlah relatif besar seperti ditunjukkan oleh Max Lessing. Melalui ceramah dapat tercapai beberapa tujuan dengan ceramah guru yang mendorong timbulnya aspirasi bagi pendengarnya. Yang kedua, metode diskusi. Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi, saling bertukar pendapat dan saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan antara mereka. Pembelajaran yang digunakan metode diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif. Maka dari hasil penelitiannya dibandingkan metode ceramah, metode diskusi dapat meningkatkan anak dalam pemahaman konsep dan keterampilan dan memecahkan masalah, tetapi dalam transformasi pengetahuan pengguna metode diskusi hasilnya lambat dibanding dengan penggunaan ceramah, sehingga metode ceramah lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan anak daripada metode diskusi. Di sini ada faktor pendukung dan penghambat pembelajaran. Yang pertama, kurikulum. Sekolah dan kelas diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendidik anak-anak yang tidak hanya harus dewasa dari segi inteleknya, akan tetapi dalam seluruh aspek kepribadian. Untuk itu, setiap tingkat jenis sekolah keperluan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam memperkembangkan kurikulum tersebut. B. Gedung dan sarana kelas. Perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah yang luas, setiap ruangan, letak, dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang akan digunakan. Akan tetapi kurikulum selalu dapat berubah, atau gedung kurikulum sedang dapat berubah, sedang ruangan atau gedung bersifat permanen, maka diperlukan kreatif dalam mengatur penggunaan ruang atau gedung. Sekolah yang mempergunakan kurikulum tradisional, pengaturan ruang bersifat sederhana karena kegiatan belajar mengajar diselenggarakan di atas kelas yang tetap sejumlah murid yang sama tingkatnya. Sekolah mempunyai kurikulum modern, ruang kelas diatur dengan jenis kegiatan. Dan sekarang kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai dengan tujuan dari penelitian. Hal ini
dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana pembelajaran muatan lokal, membatik dan mengembangkan kreatif lokal di SMA Negeri 1 Bantul, dan sehingga mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku dan persepsi dan motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Di sini ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Bantul dengan informasi guru muatan lokal dan membatik. Dan di sini ada tahapan-tahapan penelitian. Di sini ada wawancara atau interview. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interview yang memberikan jawaban di atas pertanyaan itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Sini adalah lampiran penelitiannya. Ada kantin sehat Sabah dan greenhouse SMA Negeri 1 Bantul, laboratorium membatik dan kain batik karya siswa. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih.